Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Seperti halnya amal soleh itu akan memberikan dampak kepada hati berupa ketenangan. Begitu juga dengan maksiat ataupun dosa. Saudaraku, ada dalam kitab Tanwirul Qulub, mu'alifnya ataupun musannifnya yaitu Syekh Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i. Beliau dalam kitab itu menjelaskan wa'lam anna darara dzunubi fil qalbi ka darari summi fil abdani. Jadi bahayanya dosa ataupun maksiat yang kita lakukan itu seperti halnya bahayanya racun terhadap badan. Untuk itu mari kita belajar mengenai hal ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar daripada dosa-dosa, atau paling minimal tidak banyak melakukan dosa, karena dosa itu sangat berbahaya untuk hati, akal kita, dan pikiran. Bahkan urusan-urusan kita juga akan bisa disulitkan sebab kita itu melakukan dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna darara dzunubi fil qalbi kadrari summi fil abdani ala ikhtilafi darajatiha fitrori. Jadi ketahuilah bahwasannya bahaya dosa-dosa untuk hati adalah seperti halnya mata untuk kita melihat. Hati juga sebagai mata untuk kita melakukan ataupun melaksanakan apapun dari amalia-amalia. Jadi seperti halnya mata bisa buta atau mungkin bisa buram, hati pun bisa begitu. Nah, hati ini bisa mati atau mungkin tidak berfungsi, itu sebabnya nggak lain adalah dosa ataupun maksiat. Sehingga ketika hati ini mati, maka di situ dicirikan ketika seseorang itu melakukan suatu keburukan, dia tidak akan ada rasa penyesalan. Ketika dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban, dia tidak ada rasa untuk menyesali itu, atau mungkin mengkodoknya, tidak ada terfikirkan hal itu. Itulah ciri-ciri ketika hati seseorang itu mati, saudara. Untuk itu bahaya hati di sini dikatakan bahwasannya walaysa fid dunya wal akhirati syarrun wada'un illa sababuhu adzunubu wal ma'asi. Bahwasannya tidak ada di dunia dan di akhirat itu suatu keburukan dan penyakit illa sababuhu adzunubu wal ma'asi, kecuali sebab daripada adanya penyakit ataupun adanya keburukan di dunia dan di akhirat, itu sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Walil ma'asi minal athari al-qabihati al-madmumati al-mudirrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirati ma la ya'lamuhu illallah. Bahkan di sini dikatakan kemaksiatan itu ketika berbicara asar ataupun efek yang buruk yang bisa meracuni di dalam hati, badan, baik di dunia maupun akhirat, itu adalah sesuatu yang betul-betul tidak diketahui secara mendetil kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa mengetahui beberapa bahaya dosa. Faminha hurmanul ilmi an-nafi. Yang pertama adalah terhalangnya mendapatkan ilmu yang manfaat.
Jadi seseorang ketika sering melakukan dosa dan tidak disertai dengan penyesalan, maka dia akan dicoba oleh Allah untuk tidak diberikan kemanfaatan ilmu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Li'anal ilma nurun yakdhafuhu Allahu fil qalbi. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan di hati seseorang. Wal maksiyatu tudfi'u dzalikan nur. Sedangkan maksiat itu memiliki efek untuk tudfi'u dzalikan nur, untuk menghapus cahaya itu. Jadi antara ilmu yang bermanfaat dengan kemaksiatan itu adalah suatu hal yang seperti halnya timur dan barat, tidak bisa bersatu. Nah, itu pun kalau ada cahayanya. Au tahawwala bainahu wa bainal qalbi illam yakunu. Dan ketika di situ tidak ada nurnya sama sekali hatinya, maka kemaksiatan ini akan menjadi jembatan penghalang ya antara nur cahaya ataupun cahaya ilmu dengan hatinya. Jadi kemaksiatan ini menjadi penghalang untuk dia tidak akan bisa merasakan nur ilmu. Wa minha, dan selain itu adalah wahsyatun yajiduha al-aswi bainahu wa bainallahi la yuwaziha wa la yuqaribuha wahsyatun al-battata. Jadi selain tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu, saudaraku, orang yang sering melakukan dosa-dosa, kemaksiatan, itu juga akan menemukan wahsyah, menemukan rasa yang gersah luar biasa, tidak ada ketenangan ya. Dan ini yang sangat luar biasa, ketidaktenangan ini itu ternyata ketika dia dengan Allah. Jadi orang yang punya dosa ini biasanya ketika diajak kebaikan itu sulit. Ketika dia melakukan kebaikan secara zahir itu ya mungkin tidak memiliki niat yang baik. Jadi kalau benar-benar baik, ini dia seperti orang yang tidak akan tenang. Nah, ini aneh ya. Ini sungguh hal yang sangat menyedihkan. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya ketika dia sering bermaksiat, itu Allah itu seperti nggak mau gitu dengan orang yang selalu melakukan dosa-dosa dan tidak ada penyesalan yang ia kerjakan, yang ia lakukan. Nanti dia akan merasa gersah, tidak tenang ketika berbuat kebaikan dengan keniatan yang baik. Nah, jadi gampangnya kalau mungkin ya diajak zikiran ya yang betul gitu, kemudian ngaji gitu, itu akan merasa berat, akan merasa tidak tenang. Ini ciri-ciri orang yang di situ memiliki asar ya ataupun efek dari maksiat ataupun dosa yang ia kerjakan. Wa minha ta'assara amruhu alaihi. Selain itu orang yang memiliki dosa-dosa yang tidak disertai dengan penyesalan-penyesalan dan dia janji ataupun berusaha untuk tidak melakukannya lagi, itu akan disulitkan perkara-perkaranya, urusannya. Fala yatawajjahu li amrihi illa yajiduhu mughlaqan. Jadi ketika dia itu melakukan perkara itu ataupun urusan itu seperti mughlaq, terkunci. Seperti tidak mudah untuk melakukan perkara-perkara yang ia kerjakan. Au muta'assirun alaih, ataupun memang sulit perkara itu. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian wa minha zulmatun yajiduha fi qalbihi yahissu biha kama yahissu bi zulmatil laili al-bahimi. Nah, selain itu ketika seseorang itu sering melakukan dosa, itu
dia akan merasakan zulmah, merasakan kegelapan yang ia temukan di dalam hatinya. Nah, ini gambarannya seperti orang yang yahissu bidzulmatil lailil bahim. Ya, jadi seperti halnya orang yang berjalan di kegelapan yang tidak ada cahaya sama sekali. Jadi kita bisa gambarkan tidak ada sering bingung, mungkin begitu, sering gelisah. Nah, ini ciri-ciri orang yang banyak dosa. Untuk itu mari kita semuanya tentunya memiliki dosa, memiliki salah. Tapi selama kita memiliki penyesalan, kita mengistighfari, kemudian berusaha untuk menjadi orang baik, maka insya Allah hal ini tidak akan kita alami. Tapi kalau sebaliknya kita abai, dosa kita lakukan terus, kesalahan kita lakukan terus, dan tidak ada penyesalan, maka itulah tanda orang yang memiliki hati yang mati. Dan efek-efek ini, asar-asar ini tentunya akan dirasakan oleh orang yang melakukan hal tersebut. Wa kullama qawiyat adzulmatu izdada hayratuhu, dan ketika gelapnya itu tambah, maka izdadat hayratuhu, dia akan tambah bingung. Nah, ini saudaraku, ketika orang itu berjalan di gelap gulita, maka dia akan tidak tahu arah, bingung. Seperti halnya orang yang banyak dosa, hatinya akan merasa bingung, tidak ada tuntunan, tidak tahu arah yang jelas harus seperti apa. Jadi kerjaannya sering gelisah, sering bingung. Nah ini ya. Wa dhaharat adzulmatu ala wajhihi bihaitsu la yakhfa ala ahadin min ahli basair. Bahkan saking gelapnya nih hati itu terlihat di dalam wajahnya, di wajahnya. Ahli basair itu orang yang memiliki hati yang terang. Ya, hati orangnya itu seperti orang yang betul-betul tidak menggunakan aturan. Ya, salah pokoknya ya nggak tahu salah. Gitu. Dosa ya nggak anggap dosa. Gitu. Yang di wajahnya terlihat. Wa minha annaha tuhinu al-qalba wal badan. Bahkan kemaksiatan itu memberikan dampak untuk tuhina al-qalba wal badan, menghinakan hati dan badan itu sendiri. Wa minha hirmanu ta'ati, terus wa muhikku barakatil umri. Selain itu juga kemaksiatan itu bisa mencegah seseorang itu melaksanakan ketaatan. Ketika orang itu banyak dosa, banyak maksiat, itu ketika disuruh melakukan kebaikan, ya ketaatan, ini akan terhalang, sulit rasanya. Ya, kecuali hanya kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu secara uruf aja, ya, artinya baik maksudnya itu hanya dipandang mata manusia. Ini lain ya, biasanya ya seperti orang biasa pada umumnya. Yang saya maksud ketaatan adalah betul-betul ketaatan. Ya, di situ ketaatan yang memang didasari keniatan yang baik, ya, dengan cara yang baik, ini biasanya akan terhalang. Ini orang-orang yang berlumuran dosa, banyak dosa, ini akan terhalang untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Dan bahkan keberkahan umurnya pun dihapuskan. Ina'udzubillah. Nah, kemudian wa minha annal ma'siyah turithu az-zillata wa tufsidu al-aqla fa innahu nurun wal ma'siyatu tudfiuhu. Bahkan maksiat ini bisa mewariskan kehinaan, ya. Wa tufsidu al-aqla, merusak akal pikiran. Ya, jadi akal ini adalah cahaya.
termasuk daripada cahaya. Wal ma'siyatu tudfi'u, dan sedangkan kemaksiatan ini tudfi'uhu, artinya meredupkan cahaya itu. Wa minha annaha tuzilu an-ni'am wa tujlibu al-faqra. Bahkan kemaksiatan ini bisa menghilangkan kenikmatan dan bisa tujlibu al-faqra, bisa menarik daripada kefakiran. Ini mungkin orangnya akan sering merasa butuh terus ya, tidak ada habisnya, kurang terus. Ya, ini ciri-ciri orang yang memiliki banyak dosa. Famazalat minal abdi nikmatun illa bidzambin. Tidak ada kenikmatan yang hilang dalam diri seseorang kecuali sebab dosa. Wala halat bihi nuqmatun illa bidzambin, dan tidak diturunkan suatu nuqmah ya, nuqmah ataupun yaqmah, suatu hukuman daripada Allah illa bidzambin, kecuali sebab dosa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydiyakum wa ya'fu an katsir. Apapun yang dialami oleh dirimu daripada suatu musibah, fa bima kasabat aydikum, semuanya itu sebab daripada ulah kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah akan memberikan maaf, ampunan kepada banyak daripada orang-orang yang memang meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari dosa-dosa dan kemaksiatan ketika kita juga masih mengamalkan itu ataupun masih melakukan itu. Mudah-mudahan kita bisa selalu menyesali dan berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan. Cukup sekian, semoga bisa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.